Hey yo gengs, balik lagi dengan kami tim Lombok Misteri. Kali ini kita sudah berada di suatu pemakaman. Yang mana di sini ada yang dinamakan makam penyabukan atau disebut Pati Ponggo Elong ya. Kalau bahasa Lomboknya Pati Ponggo Elong ya teman-teman. Oke, di sini kita bakalan mengungkap sejarah-sejarah yang ada di pemakaman tersebut. Karena saya nggak sendirian, saya bakalan ditemani dengan beberapa tim yang ikut yang ikut di video ini ya teman-teman. Dan baik sekali juga di sini ada penunggunya yang bakal menjelaskan secara langsung pemakaman tersebut. Yuk terus ikutin kami. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, terima kasih juga buat support dan sponsor kami dari Malaysia, Bang Hairul. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan emaknya yang lagi sakit, semoga aja penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, terus ikutin kami dan terus support kami. Dengan jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe tentunya. Karena dengan dukungan kalian, kami makin semangat membuat konten tentang mistis. Yuk, kita bakalan ke ini ya, langsung karena beliau sudah di tempat, sudah minta izin. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya teman-teman. Kita bakal mengobrol berapa hal-hal yang bakal kita obrolin sebelum kita masuk ke pemakamannya. Oke. Nah, tim sudah di tempat ya teman-teman nih. Ya, oke, Pak Guru bagaimana Pak Guru nih? Kita bakal mengobrol tentang di pemakaman penyabukan atau biasa disebut dengan Pati Ponggo Elong ya, Pati Ponggo Elong. Ya, mungkin langsung saja ke intinya. Ada Pak Guru yang bakal menjelaskan sedikit dan ada juga sebagai mangku ya juga di sini bakal menjelaskan sedikit ya teman-teman sebelum kita masuk ke pemakamannya. Bagaimana Pak Guru? Langsung aja ke Saudara Bang Hamdani menuju Pak Haji Arsadi. Oke. Saudara dijelaskan. Kebetulan ketika kita sampai di sini kita sudah ditemani oleh salah satu sesepuh kita di sini. Beliau adalah Pak Haji Arsadi. Nah, beliau akan menjelaskan kepada kita semua tentang makam penyabukan ini. Oke, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit tentang sejarah daripada makam penyabukan ini. Ceritanya yang dulu adalah di sini adalah tempatnya Raja Salaparang mengenakan sabuk, kemudian terus dia hilang. Ada cerita lain, tapi ada cerita lain bahwa di sini dimakamkan namanya patihnya yang namanya Patih Pelo atau disebut juga Pengulu Alim. Nah, Pengulu Alim ini adalah yang membawa ajaran agama Islam di Lombok ini, yang menyebarkan agama Islam di Lombok ini yang namanya Pengulu Alim atau dikenal di kerajaannya itu dikenal dengan nama Patih Pelo. Kemudian ada di sana di dalam ada makamnya yang paling tinggi, kemudian ada di bawahnya ada keluarga, semua keluarganya ada di sini, ada istrinya, kemudian ada juga istri daripada Raja Salaparang, katanya ini namanya Siti Ruqayyah yang di sini di dalam. Nanti kita sama-sama lihat nanti. Okay. Hanya itu yang dapat kami sampaikan sedikit aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, sangat singkat tapi sudah masuk ke kita juga dan sekarang kita bakalan berjalan ke pemakamannya langsung dan sekaligus kami dan tim bakalan melihat apa aja yang ada di pemakaman tersebut dan sekalian langsung bakalan dijelaskan. Yuk teman-teman terus ikutin kami. Silakan Pak Haji. Tas. Nanti tas. Boleh dan langsung masuk. Oke.
Mana angka? Ini dia. Ini adalah makamnya, makam Patih Ini ki makamnya penghulu alim ini. Kemudian ini adalah keluarganya, kemudian juga keluarganya yang ada di sini. Ini dia. Kalau istrinya Raja Selaparang ini? Yang ada di sini. Oh ini dia. Ya di sini namanya Siti Ruqayyah, dan yang ini Keluarga dari penghulu alim. penghulu alim. Jadi ini ya dapat kita sampaikan. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Memang dulu sebelum direhab ini, yang dulu itu tidak seperti ini dia. Kemudian tahun 2016 kita rehab makamnya ini. Ada bantuan, ada yang dari Mataram itu memberikan kita semen 100 sak itu, kemudian kita rehab makam. Oke. Dan ada juga masyarakat yang masyarakat di sini untuk mengeluarkan beberapa rupiah untuk menanamkan amalnya gitu untuk di sini. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada berapa pemakaman, Pak Haji? Kalau yang ada di sini di luar juga ada. Untuk di daerah di dalam ini aja, untuk di sekitaran ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemakaman ya. Nah, udah beda-beda. Ini udah dijelasin nih untuk pemakaman ini yang besarnya. Nah, sudah ini namanya ini makam Patih Pelonya penghulu alimnya ini. Oke, berarti ini adalah patihnya ya. Ya patihnya yang namanya Patih dari penghulu alim Mampus atau Laparan. Patih Pelonya itu. Penghulu alim gitu. Berarti penyebar ini adalah penyebar agama Islam juga ya. Penyebar agama. Penghulunya ini. Oke. Lanjut Pak Haji. Kita Di sini di antara makam-makam ini banyak sekali yang menunjukkan arah yang pas. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan Pak Haji, kenapa hanya satu makam yang agak makamnya ini istilahnya makamnya miring gitu. Nah, Kenapa bisa makam ini miring sementara yang lainnya semuanya hadap arah yang pas gitu. Ini kurang gitu. Ya. Kenapa dia miring seperti ini? Semuanya kan itu pas semuanya, tapi ini hanya satu. Kurang tahu kita ini. Kenapa dia miring ini? Kan semua itu pas semua itu. Dan yang sekarang juga ini kan, ini memang betul dia semuanya kan hadap sana. Tapi ini hanya satu ini. Apakah benar kata-kata orang itu Pak Tuan Haji, inilah makam anak iu atau makam apa gitu. Memang begitu mungkin dari itu. oke, gini aja. Kan kita nanti mau ke Selaparang langsung. Apakah nanti beliau yang menjelasin? Siapa tahu dia bisa ya kan? Nanti lebih jelasnya nanti di Selaparang nanti kan yang di Selaparang kalau dia berziarah ke Selaparang juga dia ke sini. Nanti ditemu dari ada mangkunya di sana itu. Memang setiap waktu dia ke sini mangkunya itu. Oke. Nanti ditanyakan di sana yang pasnya itu. Oke. Kenapa dia hadap sini hanya satu ini gitu kan. Nah, Ya. oke, buat teman-teman di sini kata beliau tersebut untuk makam yang satu ini kenapa bisa miring? Beliau nggak tahu asal usulnya ini. Kalau yang satunya yang di kuburan sebelah atau pemakaman sebelah itu alur sudah dijelaskan tadinya, dan nanti kita bakalan dijelaskan secara langsung ke mangku yang ada di Selaparang ya, yang ada di Selaparang ya, lebih tahu gitu. yang lebih jelasnya gitu. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak juga Pak Haji yang sudah waktunya untuk menjelaskan kita sejarah pemakaman penyabukan atau biasa disebut Patih Ponggo Elong, bahasa Lomboknya ya gitu, Patih Ponggo Elong. Baik teman-teman, hanya ini aja yang kami rangkum dalam makam tersebut. Jadi kami akan langsung ke pemakaman yang ada di Selaparang, dan sejarah-sejarah apakah yang kita bakalan dapat. Terus ikutin kami dan terus support kami dengan cara buat kalian yang baru bergabung langsung saja like, share, dan subscribe, karena dengan dukungan kalian kami makin semangat membuat konten-konten tentang mistis.
Oh baik teman-teman, kita sudah nyampe di Mangku Selaparang. Seperti yang kalian lihat di sini, kita sudah di depan makam Selaparang. Tapi kita nggak bakal membahas makam Selaparang, namun kita bakal membahas pemakaman sebelumnya yang kita kunjungi. Dan sekarang kita bakalan tanya-tanya tentang makam-makam yang tadinya kita kunjungi ya teman-teman. Dan di sini ada sudah beberapa tim yang mencoba untuk masuk dan minta izin untuk mau ngambil fakta-fakta tentang pemakaman tersebut. Yuk terus ikutin kami, dan di mana sini kita bakal masuk. Yuk. Oke baik teman-teman, kita bakal masuk di sini. Ada beberapa tim yang mencoba untuk masuk ke salah satu mangku yang ada di Selaparang ini. Namun saya sebagai moderator mencoba untuk mengambil suatu background biar teman-teman kita percaya bahwa kita sudah masuk di Mangku Selaparang ini teman-teman. Wow. Dan lewat sini juga boleh. Oke, sini ya, di sini ya. Oke baik teman-teman, kita sudah bersama mangku yang ada di Selaparang ini, dan kita bakal membahas soal pemakaman di mana ada 3 versi tadinya ya. Ada 3 versi dan ada 2 versi tadi sudah dibahas sama tim kita, dan sekarang kita bakalan bertanya dengan mangku yang ada di Selaparang ini. Oke Pak, dengan sebelumnya dengan Bapak siapa dulu nih? Oke, dengan Bapak Lalu Wiradana di sini teman-teman. Oke, kita bakalan bertanya nih Pak tentang sejarah pemakaman Mangkubumi ini. Tadinya kenapa banyak orang yang menyebutnya di sini itu pemakaman dinamakan Mangkubumi, sedangkan di secara umumnya tadi disebut ada Bagi Longge dan ada juga Batu Putih. Nah, untuk kedua itu sudah dijelaskan tadi, dan satu lagi kita bakalan minta penjelasan dari Sida untuk menjelaskan tentang namanya ini Mangkubumi. Oke. Mangkubumi memang nama beliau yang disebut dengan Mangkubumi Pekuburan. Mangkubumi Pekuburan. Nah, bahkan ada yang katakan bahwa di sana itu batu putih. Batu putih itu tempatnya. Tempatnya. Nah, kemudian di sana dia istilah apa untuk mengawali datangnya dari arah timur. Musuh yang datang dari arah timur. Kemudian sore ya teman-teman, beliau lagi kurang sehat juga, jadi suaranya agak mengecil ya teman-teman ya. ya kemudian Patih Ponggo Elong. Patih, kenapa disebut Patih Ponggo Elong? Karena dia punya ujung kain selewuh. Oh. Oke ya teman-teman, di sini beliau lagi kurang sehat. Kurang sehat. Tapi alhamdulillah dia menyempatkan waktunya untuk menjelaskan sejarah pemakaman tersebut. Terima kasih banyak juga buat beliau untuk waktunya di sini, dan langsung saja dijelaskan. Ada lagi? Ada yang disebut dengan Datu Lebe, ada di Tengah Dasar Lendang Lumpang. Makamnya di situ. Ada juga di Babakan, itu tempat pengawalan makam Datu Selaparang atau Raja Selaparang. Mas Setiami, di sini kenapa makam itu dinamakan makam Mangkubumi? Apa sejarah sehingga lahirlah yang dinamakan Mangkubumi? Karena di sana itu dulu ceritanya orang tua dari beliau pemegang kunci daripada istana kerajaan Selaparang, kemudian ditempatkan di sana sehingga memiliki keturunan yang disebut dengan Mangkubumi Pekuburan. Nah, itu yang tinggal di sana namanya Yang Mukso. Kemudian yang sebelah kirinya itu Patih Ponggo Elong.
Patipung Elong ini adalah apa namanya kaki tangan daripada Salaparang itu, atau orang kuat dari Salaparang yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga disebut Patih Punggaelong. Dia tidak mau melepaskan kainnya. Terus yang pegang kainnya ya, apa namanya, kainnya di belakang itu ada. Belok kerengna berarti Nah, Belok oke. Itu sekitar abad berapa, Mi? itu antara pertengahan antara abad 15-16. Oke, dari abad 15 dan 16 ya. Ya, antara abad 15-16. kembali Mi, kira-kira apa arti simbolisnya sehingga dikatakan Mangkubumi maksudnya Mi? Mangkubumi. Mangku itu apa gitu. Dia contoh saya pemegang kunci, memiliki kuasa sebagai pemangku dulu. Disebut pemangku. Pemegang berarti Pemegang. Oke. Sebelum disahkan oleh beliau, tidak ada seorang pun yang mampu sampai ke sini. Di sini. Itulah kuncinya di sana. Oke. Berarti kalau ada pendapat mengatakan mangku itu adalah pemegang. Pemegang. Berarti bumi berarti pemegang bumi. Ya, Bisa pemegang, juga bisa bukan disebut itu. pemegang bumi. Artinya yang berkuasa, memiliki tanggung jawab penuh. Yang siapa yang langsung ke istana kerajaan, dialah yang Harus diizin dulu. ini ya, atas izin dia lah orang bisa sampai. Oke, baik teman-teman, udah jelas dan singkat banget. Dan di sini satu pertanyaan lagi dari saya. Kenapa pemakaman itu berada di pertengahan sawah, Mi? Oh, itu. Nah, ini pertanyaan nanti mungkin dari teman-teman yang menonton tahu bahwa kenapa ada pemakaman di sawah, Mi. Coba bisa dijelasin, Mi? Karena tempat itu untuk apa namanya, mengetahui datangnya pada musuh daripada Kayangan sampai cari bisa kelihatan dari sana, maka ditempatkan di situ. Kemudian yang sebelah barat untuk mengetahui datangnya dari arah barat. Nah, kemudian dari sana saya Datu Mambalan, Datu Lebeh yang datang dari arah utara bagian barat. Nah, kemudian dibabakan untuk utara bagian timur. Penjagaan ketat daripada Raja Salaparang. Berarti di sebagian yang dari Salaparang seperti kata Bang Hamdan, bahwa betul bahwa di sawah-sawah ini sebenarnya banyak kubur-kuburan. Ya, Akan tetapi pengaruh zaman sehingga menjadi sawah gitu kan. iya. Oke. Karena mereka kurang tahu. Nah terus Patipung Elong itu istilahnya Oke, nanti oke ya teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari beliau atau dari Mami lalu Wiradana yang penjelasan di pemakaman kenapa dia dinamakan dari Mangkubumi. Dan kita sudah dengar secara langsungnya dari Mangku yang ada di Salaparang ini. Dan terima kasih banyak atas penjelasannya Idami ya. Oke, mungkin udah 3 versi itu udah jelas dari sebelumnya ada dari Bagelongge, dan kedua ada dari Batu Putih juga, dan tadi dari Mangkubuminya sudah dijelaskan secara langsung dari Mangku Salaparang, dan alhamdulillah kita udah menangkapnya. Oke, mungkin hanya itu aja videonya dari kami di makam tersebut. Buat kalian yang menonton video ini, semoga tontonan ini menjadi tuntunan buat kita semua juga, dan semoga juga ini sejarah ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga menjadi pelajaran juga buat kita semua. Dan kita bakalan akhiri, semoga ada yang mau dijelaskan sebelum kita tutup, Guru, untuk di pemakaman nih? Oke, belum, nggak ada ya. Mungkin nggak ada ya teman-teman, kita bakalan tutup. Dan buat kalian jangan lupa juga untuk di like,
share, dan subscribe karena dengan dukungan kalian kami makin semangat membuat konten-konten tentang mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.